Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Kartika yang sudah mempersiapkan sesi siang hari ini dalam rangka tugas sebagai CGP di Angkatan 8 untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat saya persiapkan untuk Bu Kartika menyampaikan diseminasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang dengan kudrat dan iradatnya alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala SD Gunung Batu, Bapak Diansyah Kurniawan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Adapun tujuan diseminasi ini adalah saya untuk yang pertama itu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Yang kedua, untuk berbagi pengalaman positif. Karena ini salah satu ilmu yang saya dapat dari PGP ini, salah satunya adalah penyebaran budaya positif. Mungkin ada yang tersirat gitu di benak Bapak Ibu ketika mengucapkan budaya positif itu kira-kira apa gitu yang tersirat. Budaya positif, positive thinking. Positive thinking ya berarti berpikir positif. Ada lagi? Bilang terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi? Bagus. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan kebaikan, budaya positif ya, termasuk ya. Dan tanpa kita sadari, sebetulnya SD Gunung Batu ini sudah melaksanakan budaya positif ini. Hanya saja, mungkin kita tidak kalau ini kan langsung dinamai gitu ya, budaya positif. Kalau kita kemarin sampai hari ini melaksanakannya itu berjalan saja gitu. Jadi masing-masing kegiatan. Coba ada yang tahu kira-kira pembiasaan apa yang biasa kita lakukan yang padahal itu sudah termasuk budaya positif. Bagus, betul. Kita sudah biasa sholat duha, anak-anak membiasakan anak-anak kita dan kita sholat duha bersama. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian salam. Ketika bertemu sebetulnya kita sudah membiasakan 5S ya. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu sudah terbiasa sebetulnya ya untuk kita SD Gunung Batu ini budaya positif itu sudah biasa. Hanya saja memang tidak dikasih label itu karena mungkin baru sekarang ada di guru penggerak ini semacam ini. Tapi akan ada lagi hal-hal lain gitu ya yang akan saya nanti paparkan. Jadi yang berjalan sudah baik kita tingkatkan, kita laksanakan, dan yang belum ada ya kita tambahkan supaya tercipta budaya positif ini dan atmosfer sekolah kita itu bisa nyaman gitu ya. Kemudian di sini saya berdiri di depan itu bukan berarti saya yang paling bisa atau yang paling tahu. Dan tadi sudah saya ungkap di awal kalau ini adalah tugas saya untuk memenuhi tugas saya di CGP. Kemudian saya juga ingin berbagi bukan istilahnya menggurui, tidak sama sekali. Sebelum ke budaya positif,
kita akan membacakan dulu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kita garis bawahi dengan menuntun, ya. Kadang kita sebagai guru suka berpikiran pokoknya anak-anak itu kumaha guru, pokoknya anak-anak itu murid itu harus mengikuti guru. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengingatkan kalau kita sebagai guru itu tidak berhak gitu untuk mengekang, tidak berhak untuk menjadi istilahnya apa, menyuruh ini menyuruh, tidak. Tapi dengan cara apa kita mendidik anak-anak kita, yaitu dengan cara menuntun. Adapun menuntun itu seperti apa? Kita bisa mengajaknya dan memberi teladan, gitu ya. Contohnya ketika akan kita pembiasaan sholat duha. Jadi bukan cuma ayo anak-anak sholat duha cepetan sholat duha. Tidak, tapi kita mengikuti, kita ikut. Alhamdulillah di SD Gunung Batu ini kita sudah terbiasa seperti itu. Bukan hanya menyuruh, tapi kita yang memberikan contoh. Pembiasaan sholat duha bukan hanya muridnya, tapi gurunya pun ikut melaksanakan. Bahkan Bapak Kepala Sekolah yang menjadi imam dan Ibu guru PAI-nya yang menjadi penuntun doa seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berjalan seperti itu, ya. Nah, di sini kita itu dituntut gitu ya, sebagai guru itu kadang-kadang merasa pokoknya guru gitu lah. Guru pokoknya anak-anak itu harus turut sama guru gitu. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang masih ada ego kita. Di sini Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa kodrat anak-anak itu ya sebetulnya mereka semua itu punya keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, dan itu yang harus kita berikan, harus kita gali untuk tahu apa sebetulnya kebutuhan mereka. Kita mulai kepada budaya positif. Tadi budaya positif sudah jelas ya. Ketika mendengar budaya positif, berarti pastilah ini tentang hal yang positif semuanya, ya. Jadi di sini budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kebiasaan yang berpihak pada murid, gitu ya. Jadi sebetulnya si Mas Menteri pun mengatakan kalau yang diutamakan tuh murid, sampai 3 kali beliau mengucapkan yang diutamakan itu murid. Dan di sini Ki Hajar Dewantara pun mengatakan kalau tetap gitu ya, apapun pendidikan kita, cara kita itu harus selalu berpihak pada murid gitu. Di sini kita harus kenapa gitu harus berpihak? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi ketika kita di kelas mendapatkan anak-anak yang ketika nanya tidak cukup dengan satu jawaban, bertanya lagi, ya, kita harus bahagia, kita harus senang, dan kita harus bisa menjadi mencukupi apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan kadang-kadang satu lah katanya, bukan seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita sebagai manusia tidak selalu kita siap, tapi sebagai seorang guru kita bisa menyikapi dengan baik, gitu ya. Bagus sekali gitu ketika mereka bertanya lagi, berarti mereka inilah yang disebut dengan berpikir kritis gitu. Mereka bisa ternyata ini tidak cukup dengan satu jawaban nih, gitu.
Kemudian mereka juga akan, yang kita harapkan itu tumbuh berkembang menjadi penuh hormat. Nah ini tumbuh kembang dengan penuh hormat ini tidak bisa begitu saja. Jadi harus ada contoh dari kita, contoh yang biasa kita lakukan gitu ya. Ketika kita menyuruh misalnya Andi tolong bukunya simpan di meja ibunya. Kita orang Sunda kadang-kadang ada gitu. 90% anak akan menjawabnya. Gitu. Padahal nya dalam bahasa Sunda itu kan kurang sopan. Yang lebih sopannya itu mohon gitu. Kita coba di sini memberikan teladan gitu. Teladannya kita dulu yang berubah. Andi punten panyimpenkeun tas ibu karena meja mohon. Nah, jadi kita rubah sedikit-sedikit. Itu mungkin tidak sepele, tapi hal sepele itu yang nanti justru akan menjadikan sesuatu yang besar. Yang kedua, yang selanjutnya adalah berkembang dengan penuh tanggung jawab. Ini pun sama ya. Sebagai seorang guru tetap kita itu harus jadi panutan sesuai dengan falsafahnya kayaknya ya. Guru itu digugu dan ditiru gitu. Jadi itu akan menjadikan sesuatu yang besar. Yang kedua, yang selanjutnya adalah berkembang dengan penuh tanggung jawab. Ini pun sama ya. Sebagai seorang guru tetap kita itu harus jadi panutan sesuai dengan falsafahnya kayaknya ya. Guru itu digugu dan ditiru gitu. Jadi bukan hal yang aneh ketika jadi guru itu memang harus jadi orang baik gitu. Minimal menurut di mata anak aja gitu. Kita harus di mata anak tuh benar, berarti ibu itu adalah contoh kita gitu ya, supaya mereka berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kitanya dulu bertanggung jawab. Ketika kewajiban kita sudah terpenuhi, maka hak itu akan mengikuti seperti itu ya. Dan keberpihakan ini itu ya, mereka itu akan tumbuh berkembang menjadi seperti yang tadi, berpribadi kritis, kemudian penuh rasa hormat dan penuh tanggung jawab itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila? Kita nyanyikan ya supaya agak-agak ini semangat. Masih semangat ibu-ibu? Coba ya, Bapak Kepala, ingat tidak Bapak Kepala lagunya? Bapak Kepala tahu? Coba kita bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kenapa saya kasih lagu? Yang pertama supaya kita agak semangat, yang keduanya karena kalau menurut hemat saya ya, kalau dilakukan itu akan lebih cepat teringat gitu ya. Kalau ada nada-nadanya itu, karena saya pun gitu. Dari kemarin ngapal tuh aja profil pelajar Pancasila nah itu kata-kata. Tapi ketika dinyanyikan bersama-sama anak-anak dengan sendirinya itu ingat gitu. Seperti itu. Lanjut. Seperti itu budaya positif. Kemudian, nah di sini konsep utama dari budaya positif itu ada 7 tahapan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Saya mempelajari ini itu hampir sebulan. Jadi ketika sekarang dalam waktu 1 jam pasti tidak akan tersampaikan semua. Mungkin hanya garis besarnya saja. Kita selebihnya nanti kita bisa berkolaborasi di luar ataupun kita bisa berbagi di setelah acara ini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Adapun paradigma belajar ini perubahan ya. Kalau dari kemarin, mungkin kemarin tahun-tahun lalu kita itu berpikiran kalau
pelajaran kita itu mengajar itu terpaku pada kurikulum, dan kurikulum teh eta pokoknya mah kayak gitu ngajar teh gitu. Nah, untuk hari ini untuk sekarang kita tuh harus menyesuaikan zaman, jadi tidak bisa kita terpaku pada orang mah apalagi pada ibu-ibu yang sepuh ya, karena pada tiba heula kayak geus kitu ngajar. Nah gitu, wayahna gitu. Tapi sekarang memang ada perubahan-perubahan, tapi tidak semua berubah. Tetap hal nilai-nilai positif yang biasa ibu bapak lakukan sebelumnya tetap dijaga gitu ya, tetap dilestarikan, hanya ditambah dan menyesuaikan dengan keadaan zaman. Oke, di sini pembelajaran perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Nah, sebetulnya saya yakin ibu bapak pun sudah melaksanakan hal ini, tetapi belum tahu namanya gitu, tetap gitu ya ke sana. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa kita mengajar anak, mendidik anak, dan mengajar, mendidik, dan apa satu lagi mengarahkan anak itu harus berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Yaitu sesuai dengan kebutuhan anak. Kenapa dari awal kita butuh tes diagnostik ya, supaya kita tahu bahwa anak itu ini nih, ternyata anak ini audiovisual, ternyata anak ini auditori, ternyata anak ini kinestetis gitu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan tes diagnostik tersebut ya. Di sini memang guru ini dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan media, dalam menciptakan tes, dalam pemberian materi. Benar-benar dituntut untuk kreatif gitu ya, karena kita tidak bisa memberikan satu materi, misalnya materi tentang pecahan. Ketika anak ini bisa dengan cara ini, belum tentu anak yang ini bisa gitu. Jadi harus kita sebagai guru menyiapkan cara ini untuk si anak yang auditori, cara ini untuk anak yang kinestetis, dan cara ini untuk anak yang audiovisual gitu. Harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Di sini gitu ya, benar-benar di sini benar profil pelajar Pancasila ini saya rasa ketika saya mendalami tentang profil pelajar Pancasila ini memang benar-benar wow gitu. Saya luar biasa sekali gitu ya. Ternyata semuanya itu tercakup gitu di dalam profil pelajar Pancasila ini. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi gini, ketika pertama saya mendengar kurikulum merdeka, gitu ya, saya pikir, wah, ini mah merdeka tuh, berarti kudu ngajar. Tapi ternyata bukan itu. Kenapa di sini kurikulum merdeka? Bukan tidak ngajar gitu ya, bukan semuanya kita menjadi benar-benar bebas, tetapi kita justru guru ini harus memberikan banyak pilihan. Betul Bu Iis, kita itu memerdekakan anak-anak itu memberi kebebasan lebih kepada mereka untuk memilih apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan, dan terutama apa yang mereka minati. Jadi betul-betul di sini dituntut guru itu bisa mendalami setiap karakter anak dari awal ketika masuk. Kemarin kita awal tahun ajaran baru, kita benar-benar harus tes diagnostik maupun tes non diagnostik itu, jadi harus tahu kognitifnya seperti apa gitu anak itu gitu. Jadi harus tahu. Ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menyiapkan medan buat mereka. Kita bisa menyiapkan media apa nih yang cocok buat ini, media apa nih yang cocok buat ini, cara apa yang bisa diberikan kepada ini gitu. Seperti itu ya.
betul-betul wah gitu ya, keren sebetulnya. Memang mungkin dari awal agak merepotkan untuk guru ya, tapi insya Allah ketika kita lillah, ketika kita semangat, di akhir kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Kita akan mempunyai siswa yang berkarakter. Kenapa? Saya di sini benar-benar semangat gitu ya untuk itu, karena sih ya gimana ya, kita tahu bahwa sekarang itu moral itu benar-benar wah itu sudah sangat ya gitu ya. Pokoknya moral itu sekarang nomor keberapa gitu, tidak susah sekali untuk apa ya, dalam lapisan masyarakat apapun moral itu sekarang sudah kayak yang hilang gitu, kritis kita tuh krisis moral kita tuh sebenarnya. Ketika ada ini saya baca, saya ternyata pas yang lain gini-gini, wah saya betul-betul ini, wah ini menarik ini, betul-betul kita itu mengembalikan anak ke zaman dulu, ke zaman yang sebelum ada PPKN gitu ya. Kalau dulu kan pendidikan moral Pancasila itu betul-betul budi pekerti yang diajarkan kita, yang diajarkan ke anak. Dan anak itu ketika dulu kita usia muda, ketika dulu usia anak-anak, kita bertemu sama guru pun kan, wah dari kejauhan saja sudah wah deg-degan gitu. Nah sekarang coba ada yang berantem sama guru, ada yang bahkan ada yang membunuh guru. Masya Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa itu bisa terjadi? Nah di sini karena moral sudah tidak penting lagi dan kurang diajarkan di kita di pendidikan ini ya. Seperti itu. Makanya sekarang ayo kita bangkitkan lagi, kita kembalikan lagi ke fungsinya dulu. Moral itu penting untuk kita, untuk menjaga anak-anak kita, generasi penerus kita. Ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu ada yang kira-kira ketika mendengar disiplin itu apa tuh? Yang tersirat aturan ya. Ketika disiplin itu aturan, sesuai aturan. Ketika kita mengucapkan kata disiplin, wah ini aturan gitu ya. Nah di sini disiplin itu berasal dari kata Yunani ya, dari bahasa Yunani yang berasal yaitu kata disiplina yang artinya itu belajar sebetulnya ya, belajar. Jadi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kenapa saya kasih lagu? Yang pertama supaya kita agak semangat, yang keduanya karena kalau menurut hemat saya ya, kalau dilakukan itu akan lebih cepat teringat-ingat gitu ya. Kalau ada nada-nadanya itu, karena saya pun gitu. Dari kemarin ngapal tuh aja profil pelajar Pancasila tenang, itu kata-kata. Tapi ketika dinyanyikan bersama-sama anak-anak dengan sendirinya itu ingat gitu. Seperti itu. Lanjut. Seperti itu budaya positif. Kemudian, nah di sini konsep utama dari budaya positif itu ada 7 tahapan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Saya mempelajari ini itu hampir sebulan. Jadi ketika sekarang dalam waktu 1 jam pasti tidak akan tersampaikan semua, mungkin hanya garis besarnya saja. Kita selebihnya nanti kita bisa berkolaborasi di luar ataupun kita bisa berbagi di setelah acara ini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Adapun paradigma belajar ini perubahan ya. Kalau dari kemarin, mungkin kemarin tahun-tahun lalu kita itu berpikiran kalau pelajaran kita itu mengajar itu terpaku pada kurikulum, dan kurikulum tah eta we
pokoknya mah kayak gitu, ngajar teh gitu. Nah untuk hari ini, untuk sekarang kita tuh harus menyesuaikan zaman. Jadi tidak bisa kita terpaku pada ada orang mah apalagi pada ibu-ibu yang sepuh ya. Karena pada tiba heula kayak geus kitu ngajar. Nah gitu. Wayahna gitu. Tapi sekarang memang ada perubahan-perubahan, tapi tidak semua berubah. Tetap hal nilai-nilai positif yang biasa ibu bapak lakukan sebelumnya tetap dijaga gitu ya. Tetap dilestarikan, hanya ditambah dan menyesuaikan dengan keadaan zaman. Oke, di sini perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Nah, sebetulnya saya yakin ibu bapak pun sudah melaksanakan hal ini, tetapi belum tahu namanya gitu, tetap gitu ya ke sana. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa kita mengajar anak, mendidik anak, dan mengajar, mendidik, dan apa satu lagi mengarahkan anak itu harus berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Yaitu sesuai dengan kebutuhan anak. Kenapa dari awal kita butuh tes diagnostik ya, supaya kita tahu bahwa anak itu ini nih, oh ternyata anak ini audiovisual, oh ternyata anak ini auditori, oh ternyata anak ini kinestetis gitu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan tes diagnostik tersebut ya. Di sini itu memang guru ini dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan media, dalam menciptakan tes, dalam pemberian materi. Benar-benar dituntut untuk kreatif gitu ya, karena kita tidak bisa memberikan satu materi, misalnya materi tentang pecahan. Ketika anak ini bisa dengan cara ini, belum tentu anak yang ini bisa gitu. Jadi harus kita sebagai guru menyiapkan cara ini untuk si anak yang auditori, cara ini untuk anak yang kinestetis, dan cara ini untuk anak yang audiovisual gitu. Harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Di sini gitu ya, benar-benar di sini benar profil pelajar Pancasila ini saya rasa ketika saya mendalami tentang profil pelajar Pancasila ini memang benar-benar wow gitu. Saya luar biasa sekali gitu ya. Ternyata semuanya itu tercakup gitu di dalam profil pelajar Pancasila ini. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi gini, ketika pertama saya mendengar kurikulum merdeka, gitu ya, saya pikir, wah, ini mah merdeka tuh, berarti kudu ngajar. Tapi ternyata bukan itu. Kenapa di sini kurikulum merdeka? Bukan tidak ngajar gitu ya, bukan semuanya kita menjadi benar-benar bebas, tetapi kita justru guru ini harus memberikan banyak pilihan. Betul Bu Iis, kita itu memerdekakan anak-anak itu memberi kebebasan lebih kepada mereka untuk memilih apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan, dan terutama apa yang mereka minati. Jadi betul-betul di sini dituntut guru itu bisa mendalami setiap karakter anak dari awal ketika masuk. Kemarin kita awal tahun ajaran baru, kita benar-benar harus tes diagnostik maupun tes non diagnostik itu, jadi harus tahu kognitifnya seperti apa gitu anak itu gitu. Jadi harus tahu. Ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menyiapkan medan buat mereka. Kita bisa menyiapkan media apa nih yang cocok buat ini, media apa nih yang cocok buat ini, cara apa yang bisa diberikan kepada ini gitu. Seperti itu ya. Betul-betul wah gitu ya, keren sebetulnya. Memang mungkin dari awal agak merepotkan untuk guru ya, tapi
insya Allah ketika kita lillah, ketika kita semangat, di akhir kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Kita akan mempunyai siswa yang berkarakter. Kenapa? Saya di sini benar-benar semangat gitu ya untuk itu, karena sih ya gimana ya, kita tahu bahwa sekarang itu moral itu benar-benar wah itu sudah sangat ya gitu ya. Pokoknya moral itu sekarang nomor keberapa gitu, tidak susah sekali untuk apa ya, dalam lapisan masyarakat apapun moral itu sekarang sudah kayak yang hilang gitu, kritis kita tuh krisis moral kita tuh sebenarnya. Ketika ada ini saya baca, saya ternyata pas yang lain gini-gini, wah saya betul-betul ini, wah ini menarik ini, betul-betul kita itu mengembalikan anak ke zaman dulu, ke zaman yang sebelum ada PPKN gitu ya. Kalau dulu kan pendidikan moral Pancasila itu betul-betul budi pekerti yang diajarkan kita, yang diajarkan ke anak. Dan anak itu ketika dulu kita usia muda, ketika dulu usia anak-anak, kita bertemu sama guru pun kan, wah dari kejauhan saja sudah wah deg-degan gitu. Nah sekarang coba ada yang berantem sama guru, ada yang bahkan ada yang membunuh guru. Masya Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa itu bisa terjadi? Nah di sini karena moral sudah tidak penting lagi dan kurang diajarkan di kita di pendidikan ini ya. Seperti itu. Makanya sekarang ayo kita bangkitkan lagi, kita kembalikan lagi ke fungsinya dulu. Moral itu penting untuk kita, untuk menjaga anak-anak kita, generasi penerus kita. Ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu ada yang kira-kira ketika mendengar disiplin itu apa tuh? Yang tersirat aturan ya. Ketika disiplin itu aturan, sesuai aturan. Ketika kita mengucapkan kata disiplin, wah ini aturan gitu ya. Nah di sini disiplin itu berasal dari kata Yunani ya, dari bahasa Yunani yang berasal yaitu kata disiplina yang artinya itu belajar sebetulnya ya, belajar. Jadi belajar itu bukan hal yang menakutkan. Kan kalau sudah disiplin kayak yang tegas gitu ya. Padahal tidak sebetulnya. Arti aslinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini ya disiplin itu untuk guru. Misalnya kita coba dulu untuk guru ya. Ketika mengungkapkan kata disiplin, guru yang pertama mungkin kita akan berpatoknya ke waktu gitu ya. Waktu guru itu harus menjadi contoh minimal tepat waktu gitu ketika datang dan pulang. Kemudian di sini murid pun bukan harus mungkin nanti juga kalau melihat gurunya sudah aman gitu, disiplin, insya Allah ketika kita sudah jadi teladan yang baik, maka anak-anak kita akan mengikuti karena anak-anak itu adalah cerminan kita gitu ya. Mereka itu meniru ulung. Ketika kita melakukan ini, mereka itu mungkin tidak langsung merespon, tapi lama-lama itu akan terngiang dan tercetak di pikiran mereka bahwa guru yang melakukan kieu dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini ya disiplin itu untuk guru. Misalnya kita coba dulu untuk guru ya. Ketika mengungkapkan kata disiplin, guru yang pertama mungkin kita akan berpatoknya ke waktu gitu ya. Waktu guru itu harus menjadi contoh minimal tepat waktu gitu ketika datang dan pulang. Kemudian di sini murid pun bukan harus mungkin nanti juga kalau
kalau melihat gurunya sudah aman gitu, disiplin, insya Allah ketika kita sudah jadi teladan yang baik, maka anak-anak kita akan mengikuti, karena anak-anak itu adalah cerminan kita gitu ya. Mereka itu meniru ulung. Ketika kita melakukan ini, mereka itu mungkin tidak langsung merespon, tapi lama-lama itu akan terngiang dan tercatat di pikiran mereka bahwa oh, da guru yang melakukan kieu ya. Jadi habis pada gitu, seperti itu ya. Kemudian di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Kita sebetulnya ketika menerapkan disiplin itu rata-rata berbenturan, kita itu berhubungan dengan hukuman ya. Karena kadang-kadang anak itu mau pakai seragam karena takut, misalnya untuk hari Senin anak-anak mau berseragam lengkap itu karena takut mereka dikedepankan ketika upacara gitu, atau ketika anak-anak telat mereka takut disuruh jadi pikir membersihkan sampah atau apa seperti itu ya. Jadi di sini saya betul-betul kayak tertampar gitu ya. Ketika saya mendapatkan ini, saya betul-betul wah, ternyata apa yang saya lakukan itu selama ini itu salah gitu ya. Dan yang lebih betul-betul tertampar itu ketika saya mengira kalau memberikan reward itu hal yang baik, ternyata salah juga gitu. Iya, ternyata itu betul-betul saya kemarin sampai merenung, ya Allah, saya sudah 18 tahun mengajar, ternyata yang saya lakukan itu salah. Saya memberikan reward ketika anak-anak lama menulis, saya selalu bilang gini dari kemarin-kemarin, anak-anak saya ketika kalau mau ayo yang cepat nulisnya ya, nanti kalau cepat nanti ada bisa berfoto sama ibu, nanti ibu kasih pelukan. Memang saya tidak pernah memberikan materi, tapi rewardnya itu mereka suka dengan pelukan itu, mereka suka ketika saya berfoto, mereka tuh kayak yang diakui gitu, dan itu suka, dan saya selalu hampir sering gitu ketika mereka benar-benar oh ini waktunya segini, terus mereka lebih cepat dari itu, saya yuk kita berfoto. Itu merupakan reward mereka, dan ternyata salah walaupun tidak berbentuk materi, itu menjadi kebiasaan yang kurang baik gitu, yang sebetulnya reward ini istilahnya menurunkan kualitas mereka gitu kan. Misalnya gini ya, di rumah ada yang kalau misalnya ada ranking 10 besar, ada nanti dibeliin HP, sepeda seperti itu. Jadi anak tuh ketika misalnya jadi yang tadinya anak akan lebih baik lagi ketika dikasih ini, berarti ini nih, kalau besok ini berarti akan dikasihnya ini. Nah seperti itulah, ada hal-hal yang justru itu bukan hal baik, dan ini salah satunya mungkin yang harus kita benahi. Tidak boleh seperti itu gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kayak yang hukuman itu mungkin mendisiplinkan mereka. Kita ada peraturan, hukumannya misalnya hukuman mungkin mendisiplinkan mereka, tapi tidak akan lama. Ini bersifat sementara gitu ya. Semacam ancaman dan hukuman itu mungkin mereka manut, mungkin mereka ikut, mungkin mereka sesuai dengan aturan itu, tetapi tidak akan bertahan lama karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar, bukan motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik itu ini kan kesadaran dari diri sendiri, yang mana kalau kesadaran diri sendiri ini tidak akan gitu, dimanapun dengan siapapun tidak akan berubah gitu. Beda dengan ketika ancaman, ketika reward. Misalnya ketika kelas 2
2 dia patuh karena selalu saya kasih reward, bisa jadi ketika kelas 3 dia akan berontak karena tidak seperti diperlakukan seperti itu. Nah seperti itu salahnya reward itu seperti itu. Dan di sini motivasi intrinsik yang harus kita gali, yang harus kita berikan motivasi itu benar-benar oh ini nih gitu. Ini yang harus kalian sadari. Mereka tuh harus benar-benar menyadari dari diri sendiri. Ini tidak akan berubah sampai kapanpun karena mereka yang menyadari sendiri gitu ya. Seperti itu. Bisa lanjut. Kemudian yang keberapa nih? Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ya, semua manusia termasuk kita guru dan peserta didik dan siswa kita itu memiliki kebutuhan dasar. Kadang kita sebagai guru ketika ada anak yang kesiangan atau misalnya ketika ada anak yang tidak memakai seragam, kita tuh suka langsung misalnya menjudge gitu ya. Saya pas datang kenapa kesiangan gitu. Gitulah kita kadang-kadang ngomel. Kita tanpa tahu apa penyebabnya gitu ya. Dan di sini kita sebagai guru harus bisa mengetahui dan harus bisa memvalidasi apa yang sebetulnya terjadi. Jangan langsung menghakimi gitu ya. Di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya kebutuhan itu tidak ada yang sama gitu. Mungkin di sini misalnya ketika Bapak Kepala Sekolah memberikan motor gitu ya kepada saya dan kepada Bu Mila, itu mungkin terlihat adil, tetapi sebetulnya tidak. Karena Bu Mila bisa naik motor, saya enggak, jadi motornya enggak akan berfungsi dengan baik. Itu seperti itulah ya. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, sangat berbeda. Dan kita sebagai guru harus tahu, itu harus benar-benar tahu. Seperti itu ya. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang tadi kita bahas sedikit, yaitu motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini biasanya murid ya, peserta didik. Jadi biasanya mereka karena takut dihukum seperti tadi ya, mereka takut dihukum. Jadi mereka melakukan apa yang guru mau gitu, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah gitu. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan seperti yang tadi, ketika mereka melakukan karena mereka ada sesuatu yang ingin dia raih gitu, yang ingin dia capai seperti itu. Dan ini bersifat ekstrinsik seperti itu. Ketika hukuman yang ekstrinsik berasal dan motivasi yang berasal dari luar. Ketika hukuman tidak ada, ketika penghargaan tidak ada, maka ini otomatis nanti akan berubah ya itu. Dan ini nih. Dan poin 3 ini yang bagus, ini yang baik dan yang harus kita laksanakan, yaitu motivasi perilaku manusia ini yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Jadi harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Alhamdulillah selama saya mencocokkan gitu ya, selama saya belajar menjadi CGP, kemudian saya mencocokkan dengan di sekolah kita, ini untuk guru menghargai diri sendiri ini sudah tertanam gitu. Contohnya ketika kita Bapak Kepala memberikan kita waktu, memberikan kita waktu untuk pulang gitu ya, kesepakatan pulang bahwa pulang itu jam segini. Dan yang saya amati ketika Bapak ada ataupun tidak ada yang berubah. Tetap pulang segitu sesuai dengan yang kesepakatan awal begitu ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya saya itu ini menyampaikan seperti ini itu hanya mungkin sebagian kecilnya karena sudah ada sebetulnya, kita itu sudah terbiasa hal seperti itu ya. Semacam ini itu. Kenapa kita melakukan? Kenapa kita tidak terlambat ke sekolah? Kenapa kita berseragam? Mungkin seperti itu, mengikuti seragam. Kenapa? Karena bukan karena takut dimarahi kepala sekolah, bukan karena
ingin dipuji anak-anak, bukan karena seseorang, tetapi karena kita sadar bahwa ini cara kita untuk menghargai kita. Kita tidak telat, kita tidak datang tepat waktu, kita pulang tepat waktu. Semata-mata memang karena kita menghargai diri kita. Dan itu alhamdulillah yang sudah terjadi di kita ya di SD Gunung Batu ini. Alhamdulillah. Dan itu mungkin kita harus lebih dipupuk lagi supaya lebih baik lagi. Begitu ya. Motivasi atau sampai menjambak, sampai nangis di kelas. Kita tanya, kemudian yang pertama kita validasi dulu kenapa melakukan hal seperti itu. Digali dulu apa yang sebetulnya terjadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Semua orang pasti pernah melakukan salah seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi kamu melakukan, misalnya kamu nyontek, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Boleh tidak menyontek? Misalnya tidak. Nah, berarti yang seharusnya seperti apa? Kamu bisa besok melakukan yang lebih baik lagi, bisa merubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Ini untuk menanyakan keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi tahapan dari segitiga restitusi itu benar-benar menggali apa yang terjadi kepada anak. Kemudian mereka juga akhirnya menyadari kalau apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dan harus diperbaiki. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Jadi ini kemarin untuk memenuhi tugas juga. Jadi penerapan segitiga restitusi kemarin ini saya jelaskan saja ya. Jadi Najwan ini marah dan dia memaki temannya Sahdu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Najwan ini marah itu akibat dibully sama Sahdu itu dibilang pendek. Gitu. Kemudian saya mencoba menggali kenapa sampai marah. Dia bilang begitu, masa saya diam saja Bu? Gitu. Masa saya diam saja dibilang pendek? Kan pendek itu bukan keinginan saya, gitu. Iya, nggak ada kita mau tinggi, kita mau cantik, itu kan pemberian Allah ya, harus kita syukuri. Tapi kan kalau anak-anak tidak bisa seperti itu, gitu. Anak-anak itu kadang-kadang ada cacat kecil gitu, atau kadang-kadang suka dengar gitu kalau mereka itu suka menghina ayah, gitu ya. Itu hal yang sering banget gitu terjadi. Dan memang itu harus kita terapkan segitiga restitusi ini supaya kita bisa tahu sebetulnya apa sih yang diinginkan mereka itu gitu. Dan melalui tahapan ini akhirnya Najwa juga menyadari kalau sebetulnya dia itu salah dan seperti itu gitu. Walaupun memang dia tuh marah, itu manusiawi. Jadi ketika dia marah, ketika dia sampai memaki-maki gitu, tapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, yaitu menghormati, menghargai sesama teman gitu, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya itu gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan ketika kita mau mengungkap dan istilahnya menggali lebih dalam lagi alasannya. Lanjut. Ini untuk penutup, untuk menerapkan program disiplin positif ini tidak bisa dilakukan perorangan, ya tentu saja semua harus terlibat. Penting sekali adanya kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua, dan penting juga kita sebagai guru menyadari posisi kita, yaitu sebagai among. Kita itu menuntun, manajer yang menuntun murid-muridnya agar mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter. Di sini kita tidak bisa hanya melakukan guru ini saja, kepala sekolah saja, tidak bisa. Tapi kita harus berkolaborasi semua warga sekolah untuk bisa menciptakan budaya positif ini, gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi baik dengan orang tua, karena kadang yang terjadi gini, di sekolah mah
anak Abi tuh udah bagus gitu ya, atau kebalik di enggak maksudnya kadang gini, di bumi ibu dari di sekolah mah ibu keresahan anaknya saya sapu, tapi di bumi mah bujang-bujang saya begitu kan barangkali, atau kebalik di bumi mah ada bagus, nah di sekolah iya gitu rota gitu. Nah itulah seperti itu, kadang-kadang itu kenapa bisa terjadi karena kurangnya komunikasi gitu ya. Tapi sekarang kita benahi, kita awali lagi dari awal gitu ya, kita mulai lagi dari awal. Kalau kita ingin budaya, jadi sebetulnya budaya itu apa sih gitu ya? Budaya itu kan bukan hanya satu dua orang gitu ya. Budaya itu sesuatu hal yang baik yang dilakukan oleh orang banyak dan berkelanjutan, berkesinambungan, gitu. Jadi tidak bisa tahun ini saja, tidak bisa. Tahun kemarin mas sudah tidak bisa. Budaya itu terus menerus berkelanjutan dan bukan satu dua orang, tetapi hampir bagusnya seluruh dan paling tidak hampir seluruh begitu ya yang melakukannya. Itu bisa disebut dengan budaya. Kalau masih satu dua yang melakukan itu tidak bisa disebut budaya. Ya, dan ingat satu kali lagi mungkin ini kita tidak bisa melakukan hal budaya positif ini tanpa adanya kolaborasi, baik itu dengan orang tua, baik itu antar kepala dengan guru, baik itu antar guru dengan guru lain, baik itu antar guru dengan siswa ataupun guru dengan orang tua. Kita betul-betul harus bisa berkolaborasi, harus bisa menjaga komunikasi yang baik agar apa yang kita inginkan bisa tersampaikan dengan baik pula. Seperti itu. Di sini manajer gitu ya. Kita itu betul-betul dituntut untuk menjadi seorang manajer. Manajer sebagai guru itu harus bisa memfasilitasi anak, mengetahui kebutuhan anak dan menjadikan mereka lebih baik lagi. Tentunya hal-hal itu bisa kita lakukan ketika kita sendiri yang sudah bisa melakukan hal baik itu. Jadilah tauladan untuk anak didik kita. Kita sebagai manusia tentulah tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Tetapi yang disebut dengan baik itu adalah melakukan ketika kemarin kita melakukan kesalahan maka diperbaiki sekarang. Ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka besok kita tidak melakukannya lagi. Seperti itu. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, masih ada waktu seberapa ya ini? 4 menit lagi. Bapak gimana? Tidak ada tanggapan? Sudah thank you ternyata. Barangkali ada dari rumah ibu, silakan. Kalau tidak ada, tidak ada Pak? Tidak ada. Okay. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif ini berjalan lancar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Kepala dan Ibu-ibu, Bapak Guru semuanya. Mudah-mudahan sekolah kita setelah ini dan selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya dan bisa menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Kita bisa mencetak murid yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kartika yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu kelebihan dari program Guru Penggerak itu karena bersinergi dengan kurikulum Merdeka, satu paket kalau tidak salah episode kelima ini Guru Penggerak ini. Pada Bapak Ibu yang
masih lama gitu ya masa pengabdiannya. Saya harapkan untuk bisa mengikuti untuk guru penggerak angkatan ke-10. Ini sudah dibuka dan pesertanya juga 55.000 seluruh Indonesia. Ya. Karena mau tidak mau ini kita didorong untuk mengikuti. Pada Bapak Ibu yang sudah sepuh juga, 2 tahun dari 3 tahun dari apa boleh buat karena ini seperti ini gitu ya. Dan memang dari program guru penggerak ini ada beberapa kelebihan gitu. Ini saya kemarin terima pemberitahuan dari Kemendikbudristek. Ini sudah mulai diangkat guru-guru penggerak jabatan fungsional dari guru ke kepala sekolah. Hari ini dibuka dari guru penggerak menjadi pengawas. Gitu. Salah satu syaratnya itu adalah mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah, jadi di guru penggerak ini kan ada calon guru penggerak, ada pengajar praktik, ada fasilitator, ada instruktur, dan masing-masing mendapat apresiasi dari Kemendikbudristek. Salah satu kelebihan lagi dari program guru penggerak ini untuk PGP, untuk PPG juga itu dihargai. Jadi guru penggerak ini nanti tidak ikut diklat PPG, tapi langsung ikut PE, langsung ujian gitu. Kemudian dari segi pengetahuan ini kan cukup secara konsep gitu ya. Secara program guru penggerak ini sangat bagus dan kita tidak bisa. Saya sekali lagi terima kasih untuk Bu Kartika yang sudah menyampaikan presentasinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sini sayang.
Nanam pakai spidol. Tuh nanam dihapuskan wae tadi yuk. Nanam dihapuskan wae tadi yuk. Jangan berkata kasar, jangan nota, tidak keluar bangku, damai, tenang, tidak keluar bangku, tidak ada yang nota, tidak ada yang berantem, tidak ada yang keluar bangku, tidak ada yang ribut, diam tapi tertib, tenang, damai, tertib, bikin kelas rapi, tenang, damai, tertib. Aku ingin kelas yang tertib, jangan keluar bangku. Kalau di sekolah nggak ada yang berisik, ini tertib. Nah, gitu ya. Ini suara-suara hati kalian ini, dikit mas ini ya. Sekarang kita akan buat kesepakatannya. Kita akan rangkum dari suara-suara ini ya. Akan kita rangkum apa yang ingin sebetulnya apa kita inginkan. Tadi yang banyak yang mengatakan apa? Ingin kelasnya tertib. Oke, berarti kita tulis ya. Kesepakatan presiden pertama adalah satu kelas yang tertib. Oke. Kan kesepakatan kelas. Yang kedua, tadi tidak berisik, masuk ya, tidak keluar bangku, tidak berisik, itu masuk ke sini ya. Kelas yang tertib berarti kelas tidak berisik, tidak ada yang berantem, tidak ada yang ribut, tidak ada yang kelas. Oke, satu sudah. Kemudian ini kelas yang bersih katanya tadi, berarti tidak ada sampah, tidak ada yang membuang sampah. Kita harus memelihara kebersihan semuanya, tidak hanya seorang diri atau bagian diri saja, tapi keseluruhannya harus bisa menjaga